Oh, meniup lilin ya teman-teman ya. Jadi pesantren unik milik kakek Gufron itu sedang berulang tahun seperti itu teman-teman, dan dihadiri pihak Banser untuk merayakan ulang tahun pesantren ini teman-teman ya, sambil meniup lilin seperti itu. Yang meniup lilinnya di sini bisa kita lihat teman-teman, itu anaknya kakek Gufron ya. Maka jelas sekali di sini kita lihat teman-teman, pihak Banser ini mendukung penuh ataupun melindungi dan memberikan pengawalan kepada pesantren ini sampai hadir di hari peringatan ulang tahun ataupun harlah dari pesantren kakek Gufron ini teman-teman. Tiup lilin sambil mengucapkan selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di manalah harkat martabat selawat itu mereka buat teman-teman ya. Melecehkan selawat seperti itu teman-teman ya, karena mereka menggabungkan antara yang hak dengan yang batil. Mereka tiup lilin itu merupakan tasyabuh, meniru ritualnya agama lain teman-teman. Sedangkan selawat itu merupakan bentuk cinta kita kepada Rasul, makanya kita kirimkan selawat teman-teman. Keyboardnya mas. Banyak yang hadir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di awal tadi kita sudah melihat kalau pihak Banser ini melakukan pengawalan ataupun menghadiri acara agenda ulang tahun daripada pesantren kakek Gufron ini teman-teman. Anak kakek Gufron itu sambil meniup lilinnya sebagai bentuk peringatan ulang tahun tersebut. Dan dikawal di belakangnya itu pihak Banser teman-teman ya. Dengan semangatnya mereka memberikan pengawalan kepada pesantren kakek Gufron ini teman-teman. Nah, kali ini kita kembali bongkar-bongkar lagi teman-teman. Kalau kakek Gufron ini lantang mulutnya mengatakan bahwa Nabi Adam itu pernah menginjakkan kaki di Indonesia atau di Nusantara. Dan itu sangat tegas sekali kakek Gufron mengatakannya teman-teman. Dan di samping itu juga teman-teman, kakek Gufron mengatakan juga dengan mulutnya itu lantang sekali mengatakan Rasulullah minta bantuan ke Indonesia. Ini saya sedikit geram mendengarkan kalimat ini teman-teman ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata kakek Gufron ini minta bantuan ke Indonesia. Entah kapan kita nggak tahu teman-teman ya. Tidak pernah ada cerita seperti itu yang mengatakan, baik itu dari ulama maupun para guru-guru kita terdahulu, tidak ada pernah mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan ke Indonesia teman-teman. Coba kita dengarkan pernyataan nyeleneh daripada kakek Gufron ini. Berikut ini teman-teman, silakan. Apalagi pertanyaan terakhir, apakah benar ada yang mengatakan sejarah Nabi Adam dan Nabi Sis itu bermula di bumi Nusantara? Pertanyaan di sini teman-teman, si Ubat ini membacakan pertanyaannya. Apakah benar Nabi Adam dan Nabi Sis itu sejarah berawalnya itu dari Nusantara ataupun Indonesia? Ingat teman-temannya, kita garis bawahi pertanyaannya. Nabi Adam dan Nabi Sis alaihissalam. Coba kita dengarkan jawaban dari si kakek Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah sebangsa dan setanah air. Jadi kalau kita melihat zamannya Nabi Adam sampai zamannya kita, sejarahnya simpang siur. Simpang siur katanya teman-teman ya. Jadi ceritanya masih simpang siur. Kita lanjut. Kalau lihat secara syariat, Nabi Adam itu kan bapak kita sedunia, betul nggak? Betul. Betul atau tidak? Nah, karena di Indonesia ini suku-suku di Indonesia, betul nggak? Betul nggak? Kakek Gufron ini tidak yakin dengan ucapannya teman-teman ya, makanya dia selalu mengatakan betul nggak, betul nggak. Jadi karena ketidakyakinan ini selalu diulang-ulang kalimat tersebut dan ditanyakan kepada jamaahnya teman-teman. Betul tidak? Betul tidak? Keprok atuh. Allahu Akbar. Disebut Bhinneka Tunggal Ika, benar nggak? Berarti kalau kita lihat sejarah
Biarpun para nabi yang ada di dunia pasti ngincat dulu Nusantara. Biarpun para nabi yang ada di dunia pasti ngincat dulu Nusantara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahu Akbar. Pertanyaan kemana, jawaban kemana teman-teman. Kakek Gufron ini mengatakan karena di Indonesia ini banyak sekali suku-suku dan budaya, makanya Nabi Adam itu pernah di Nusantara teman-teman. Allahu Akbar. Dan juga kata kakek Gufron ini semua para nabi dan rasul itu pernah ke Indonesia. Allahu Akbar. Lagi-lagi ngacaprak kawan-kawan ya. Lagi-lagi ngadaprus ini si kakek Gufron. Yang jelasnya di sini teman-teman tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh referensi yang lebih unggul. Referensi ataupun rujukan yang lebih detail teman-teman. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Si kakek Gufron ini sudah lantang mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu pernah menginjakkan kaki di Nusantara atau di Indonesia teman-teman. Kenapa? Sedangkan Rasulullah pun minta bantuan ke Nusantara. Sedangkan Rasulullah pun minta bantuan ke Nusantara. Astagfirullahalazim. Kakek ini sudah berdusta lagi teman-teman ya. Sudah kelewatan melampaui batas kakek Gufron ini. Katanya Nabi SAW itu pernah minta bantuan ke Indonesia. Kapan? Kapan? Siapa saksinya? Jangan asal ngacaprak seperti ini kakek Gufron. Allahu Akbar. Ini kakek ini tidak bisa dibiarkan lagi teman-teman ya. Karena sudah kelewatan haluismenya. Sudah benar-benar melampaui batas kedustaan ini teman-teman. Sudah berani-berani mendustakan Nabi SAW yang mengatakan Nabi pernah meminta bantuan ke Indonesia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi sudah ada stempelnya dari dunia dan akhiratnya. Ada stempelnya dunia dan akhirat teman-teman ya. Stempel ketika Nabi Muhammad minta bantuan ke Indonesia, kata kakek Gufron. Mana stempelnya? Tunjukkan sama kita. Jangan berani berdosa seperti itu kakek Gufron ya. Untuk saudara-saudaraku si Aiman dan si Akidah, jangan dipercaya kakek Gufron ini. Dan para ulama mohon untuk segera merespon ini. Khususnya untuk kepada MUI, segera ambil tindakan kepada kakek Gufron ini. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi karena sudah asli ini kelewatan teman-teman. Sudah melampaui batas. Sudah berani berdusta atas nama Nabi SAW mengatakan Nabi pernah minta bantuan ke Indonesia. Allahu Akbar. Dan itu ada stempel dunia akhiratnya teman-teman. Mana stempelnya? Tunjukkan sama kita. Kenapa Nabi Adam bisa begitu? Nggak mungkin kitab Suryani dipegang negara lain. Pasti orang Nusantara yang megang. Betul nggak? Allah. Yang memegang kitab Suryani itu orang Nusantara teman-teman ya. Allahu Akbar. Sebelumnya teman-teman, bahasa Suryani itu sampai sekarang itu masih ada ya, masih dipakai, masih digunakan. Tetapi hanya segelintir orang dan itu digunakan untuk ritual teman-teman ya. Dan sekarang itu bahasa Suryani itu sering digunakan oleh orang-orang Syria dan pinggiran kota Mesir dan Palestina teman-teman. Ini si kakek Gufron mengatakan yang memegang kitab Suryani itu orang Nusantara. Seolah-olah di sini dia mau mengatakan yang memegang kitab itu dia sendiri teman-teman. Nah ujung-ujungnya nanti ke sana. Jadi di sini kakek Gufron mau mengatakan yang memegang kitab Suryani itu dia sendiri teman-teman. Allahu Akbar. Ini sudah ngacaprak terus teman-teman ya. Berarti Nabi Adam lahirnya di Nusantara. Berarti Nabi Adam lahirnya di Nusantara. Ini lebih belen-belen. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahu Akbar. Nabi Adam lahir di Nusantara. Nabi Adam lahir di Nusantara teman-teman ya. Siapa kira-kira bidannya ya? Atau siapa dukun beranaknya ya? Nabi Adam dilahirkan di Nusantara. Orang Islam itu tahu teman-teman bahwa Nabi Adam itu diciptakan Allah di dalam surga. Ini si kakek membuat suatu sejarah, membuat suatu cerita yang tahayul, membuat cerita kebohongan teman-teman. Mengatakan Nabi Adam itu lahir di Nusantara. Seolah-olah dari kalimat ini teman-teman, Nabi Adam lahir berarti ada bapaknya, ada ibunya. Ya, karena lahir. Sedangkan kalimat yang sering kita dengar dari dahulu, itu bahwa Nabi Adam diciptakan.
di dalam surga, bukan dilahirkan di dalam surga. Nah, kakek ini mengatakan dilahirkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya nggak bisa menahan tawa, teman-teman ya. Kalau teman-teman silahkan ketawa sebelum ketawa itu dilarang ya. Ini memang kakek Gubron ini sudah benar-benar kelewatan, teman-teman. Itulah ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu budaya letaknya di Indonesia. Kok bisa begitu? Candi Borobudur ya. Candi-candi yang ada di negara Republik Indonesia semua ada di Indonesia. Betul tidak? Itu stempelnya. Betul nggak? Alhamdulillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, kakek Gubron ini tadi di awal ditanyakan, apakah benar sejarah awal mula Nabi Adam itu dan Nabi Sis itu berawal dari Nusantara? Tapi jawabannya ini kemana-mana, teman-teman ya. Sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah minta bantuan ke Indonesia. Mengatakan bahwa Nabi Adam dilahirkan di Indonesia. Allahu Akbar. Ini sudah benar-benar kelewatan dan kedustaan yang besar sekali, teman-teman ya. Memang kita sudah berada di akhir zaman, teman-teman ya. Fitnah akhir zaman itu kemana-mana. Banyak sekali fitnah-fitnah akhir zaman. Sebelum munculnya Dajjal, nanti Dajjal luar biasa lagi kehebatannya, teman-teman ya, yang mempunyai kelebihan. Bagi teman-teman, jangan heran kalau melihat kakek Gubron ini mempunyai pengikut. Karena nanti ketika Dajjal keluar, pengikutnya lebih banyak daripada si Gubron ini, teman-teman ya. Akhir kata teman-teman, mari kita kuatkan akidah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah, tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.